Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Udah lama banget gue nggak bahas tentang sejarah pertempurannya gengs. Dan di video kali ini gue akan bahas lagi nih gengs, sejarah pertempuran PD2 nih, khususnya di wilayah Afrika Utara nih gengs. Seperti apa kengeriannya dan berapa banyak jumlah korban yang berjatuhan. Di sini gue akan bahas nih geng. Sebelum kita lanjut ke pembahasan intinya, gue akan flashback dulu ke belakang. Jika ada pertempuran PD2, pasti ada pertempuran PD1 nih gengs. Dan pada saat itu pertempuran PD1 dimulai pada tahun 1914 dan berakhir pada tahun 1918. Sebabnya adalah ketika Pangeran Austria-Hungaria yang bernama Pangeran Franz Ferdinand ditembak nih geng. Oleh siapa? Oleh seseorang yang berkebangsaan Rusia. Nah di situ mulailah tuh efek domino atau efek yang menular gitu loh geng, kepada negara-negara lainnya pastinya lah. Nah, pada saat itu terlibat dua blok nih geng ketika PD1, antara blok sentral dan juga blok aliansi atau blok sekutu gengs. Blok sentral diisi oleh Kekaisaran Ottoman atau Turki Utsmani atau Ottoman Empire, dan juga Jerman, Austria, Hungaria. Blok sekutu isinya adalah Amerika, Inggris, Prancis, Jepang, Italia, dan juga sekutu-sekutunya nih geng, negara-negara kecil yang bersekutu dengan mereka maksud gua. Tetapi dari segi pertempuran, PD1 ini nggak lebih brutal dari PD2 gengs. Karena ketika PD2 semua senjata-senjata modern itu udah diciptakan ya gengs. Beda ketika PD1 nih, PD1 belum terlalu banyak senjata-senjata modern atau senjata-senjata canggih lah ya. Jadi singkatnya nggak secanggih PD2 gitu loh geng. Tapi secara medan nggak jauh kejamnya nih geng dengan PD2. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena pada saat PD1 atau pertempuran Perang Dunia Pertama, medannya itu di parit geng. Dan itu tergolong sangat menjijikan dan menyeramkan gengs. Kenapa? Karena para tentara nih dipaksa buang air di situ, dipaksa tidur di situ, dan juga dipaksa bertempur di situ. Bahkan dan di situ pun menjadi tempat peristirahatan mereka pastinya lah. Dan di sana pun gak sedikit tentara muda yang kehilangan nyawa. Jika mereka masih hidup ketika pulang, pastinya mereka sudah menderita kelainan mental ya gengs. Jadi mereka tuh udah down banget lah, melihat temannya yang meninggal, melihat keluarganya yang meninggal. Kemudian 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1918, perjanjian Versailles pun dilakukan nih geng. Bersama dengan itu berakhirlah Perang Dunia Pertama geng, dengan dimenangkan oleh pihak sekutu. Dan di situ Jerman pastinya mendapat hukuman dan juga sanksi geng atas Perang Dunia Pertama tersebut. Sebanyak 30 juta orang lebih tewas di pertempuran PD1. Dan pada saat PD1 ada seorang pemuda nih geng, berkebangsaan Jerman, dan dia nanti menjadi cikal bakal penyebab Perang Dunia Kedua gengs. Siapa dia? Di sini gua akan bahas lagi nih. 21 tahun setelah Perang Dunia Pertama usai, yaitu pada tahun 1939, Jerman menginvasi lagi nih geng negara di sekitarnya, itu negara Polandia. Bukan tanpa sebab, Jerman pastinya masih dendam lah. Jadi dendam lama nih gengs, dendam lama yang dihidupkan kembali. Lewat siapa? Lewat pemimpin pada saat itu, yaitu si Kumis Kotak. Si Kumis Kotak pastinya nggak terima lah. Kenapa? Karena dia tahu betul nih kebengisan dan kebejatan pihak sekutu pastinya lah, yang sudah meremehkan Jerman, sudah menghukum Jerman juga, sudah memberi sanksi yang sangat berat kepada Jerman ketika PD1. Pastinya dia sangat-sangat nggak terima lah, ya nggak? Baru ketika dia ada momen nih, dia buat partai, plus dia pun banyak yang ngedukung nih geng. Apalagi dia sangat pandai berorasi gitu loh geng, sangat pandai memberikan pidato-pidato lah untuk penyemangat gitu kan, penyemangat orang-orang yang sepemikiran sama dia pastinya lah. Dan di situ nggak sedikit orang-orang yang membela dia geng, yang pro gitulah, bahkan sampai memberikan donasi gitu kan, memberikan biaya gengs. Untuk apa? Untuk dia membuat partai, untuk dia membuat seragam gitu kan, membuat bendera, promosi segala macem. Sampai pada tahun 1930-an si Kumis Kotak ini menjabat sebagai kanselir Jerman geng, atau pemimpin Jerman, yang mana pada saat itu dia pun membuat satu peraturan agar dia tuh nggak lengser geng, nggak lengser dan nggak ada yang melengsarkan. Peraturannya adalah di Jerman hanya ada satu partai nih, jadi nggak boleh tuh ada partai yang lain. Partainya siapa? Partainya si Kumis Kotak pastinya lah. Dan ini pun tujuan halus dia nih, untuk apa? Untuk menjadikan dia pemimpin yang absolut gitu loh gengs.
beberapa perubahan pun dilakukan. Salah satunya adalah dia membuat pasukan baru nih geng, atau divisi baru nih, yaitu divisi Schutzstaffel atau divisi khusus pasukan Jerman pada saat itu geng, yang berada di komandonya nih. Jadi pada saat itu divisi Jerman itu nggak hanya SA geng, dulu kan cuma SA doang tuh, angkatan darat. Nah sekarang ada lagi satu lagi nih, SS, yaitu Schutzstaffel atau pasukan keamanan. SS dibentuk untuk menandingi SA pastinya lah, dan untuk membackup dan menahan gitu kan, menahan siapapun yang mencoba melengsarkan si kumis kotak geng. Pada saat itu ketika PD2 dimulai, yaitu pada tahun 1939, dan Jerman menginvasi Polandia, Inggris pun nggak tinggal diam geng. Walaupun sebelumnya Inggris terkesan nyantai nggak. Sebenarnya ketika tahun 1939, sebenarnya ketika Jerman menginvasi Polandia, Jerman itu udah menginvasi negara lain geng, atau mencaplok negara lain, tapi nggak lewat peperangan, lewat negosiasi halus, yaitu negara Cekoslovakia. Dan di sini pihak sekutu pun yang digawangi oleh Inggris dan Amerika tentunya setuju untuk menyerahkan Cekoslovakia kepada Jerman. Kenapa? Karena Inggris mikir nih, kayaknya Jerman nggak bakal ngobrak-abrik yang lain deh kalau gua kasih Cekoslovakia nih, dan gua bebasin beberapa aturan-aturan yang sudah dibuat sekutu gitu loh gengs. Tetapi nyatanya enggak, Jerman lebih buas dan juga lebih lebih ganas gitu loh geng. Kenapa? Karena pada saat itu setahun setelahnya Jerman menginvasi Polandia geng, dan disitulah tuh Inggris mulai murka. Bersamaan dengan itu Prancis pun sama lah, karena dia kan satu blok itu kan, blok sekutu geng. Dan di sini terjadilah pertempuran mahadahsyat kedua nih geng, yaitu pertempuran PD2 atau Perang Dunia Kedua. Satu tahun setelahnya, itu pada tahun 1940, Jerman menginvasi daerah timur sana geng, yaitu Eropa Timur. Di situ ada negara Uni Soviet. Padahal sebelumnya Jerman sudah melakukan perjanjian damai geng, yaitu perjanjian Molotov-Ribbentrop. Tetapi di sini Jerman melanggarnya. Satu tahun berselang, yaitu pada tahun 1941, Jerman pun menginvasi Afrika Utara nih geng, yang mana sebelumnya ada sekutunya Jerman geng, yaitu Italia, yang sudah menginvasi lebih dulu tetapi kewalahan. Karena seperti yang kita tahu, Italia Italia sangat geng, sangat nekat bisa dibilang lah, dengan kekuatan militer yang masih jadul dari segi alutista. Dengan alutistanya yang sudah tua nih, Italia nekat menginvasi Afrika gengs, yang mana di situ ada banyak tentara Inggris pastinya lah, yang menjaga dan menguasai daerah Afrika. Pada saat itu di Afrika ada beberapa pertempuran nih geng. Salah satunya adalah pertempuran El Alamein. Nah El Alamein aja nih ada dua nih, pertempuran El Alamein 1, pertempuran El Alamein 2. Kemudian ada lagi perang Gazala. Mungkin nanti di next video gua akan bahas lebih detailnya gengs. Intinya pada saat Italia menginvasi Afrika Utara, Italia gagal geng. Setelah itu Jerman pun memberikan bantuan. Setelah itu Jerman pun karena melihat sekutunya kewalahan nih di Afrika sana, Jerman memberikan bantuan geng, dan mengirimkan divisi Korps Afrikanya kepada Italia pastinya lah. Untuk apa? Untuk membantu melibas habis pasukan Inggris di sana geng, di Afrika Utara. Sebenarnya tujuan Italia ini gini gengs, mereka itu nggak mau kesaingi sama Jerman. Jadi bahasa gampangnya gini loh, Jerman aja bisa nih nginvasi Eropa selama beberapa tahun gitu kan. Bahkan pada saat itu ketika udah tahun 1940, Jerman itu udah menguasai semua Eropa Barat geng, kecuali Inggris. Jadi pada saat itu ketika 2 tahun setelah Perang Dunia Kedua geng, pada tahun 1940, Jerman itu sudah menguasai 60% bagian Eropa gengs. Pada saat itu yang belum hanya bagian Uni Soviet dan juga bagian Inggris. Nah di sini Italia merasa, waduh, gue juga bisa dong, Jerman aja bisa, masa gue nggak bisa gitu kan? Ya udah gue obrak-abrik Afrika lah. Nah gitu gengs. Kalau misalkan gue sederhanakan bahasanya. Dan pada saat itu pun tujuan Italia mengobrak-abrik Afrika Utara adalah untuk merebut terusan Suez. Yang mana di situ mereka kalau sudah berhasil merebut terusan Suez, mereka bisa bertemu nih geng dengan pasukannya di tadi dikat-dikat. Yang mana pada saat itu terusan Suez adalah salah satu jalur terpenting ya geng, jalur terpenting pihak sekutu. Dan kalau misalkan jalur terpenting ini bisa dikuasai pihak poros, pastinya pihak sekutu sedikit berkurang ya kekuatannya. Dan Hitler pun sama nih, berambisi menguasai terusan Suez. Apalagi sebelumnya mereka itu sudah terlibat perjanjian geng, perjanjian untuk saling bantu. Nama perjanjiannya adalah perjanjian Triparti geng. Triparti itu 3 negara bersekutu, yaitu Jerman, Jepang, dan juga Italia. Dan di situ salah satu poinnya adalah jadi intinya 3 negara itu harus saling membantu geng. Jika salah satunya tuh mendapat kesusahan, contohnya
Italia mendapat kesusahan nih, Jerman harus bantu. Jepang kesusahan, ya Jerman dan Italia pun harus bantu juga kayak gitu, geng. Mungkin nanti detailnya pertempuran Al Alamein dan pertempuran Gazala di Afrika Utara gua akan bahas di next video. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan video gua ini dari menit pertama sampai akhir, dan buat lo suka dengan video gua pasti udah klik tombol subscribe dan logo banner di samping gua Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.